Perkenalkan, nama saya Edin Natasha. Nama saya Fahira Afifah Syafitri. Kami dari kelas 1A akan membuat video komunikasi yang bertemakan pola hidup sehat. Selamat menyaksikan. Hai Fahira. Halo Natasha. Lama tidak bertemu. Kamu terlihat lebih bugar sekarang. Apa rasanya? Iya, terima kasih ya. Sebenarnya aku sedang berusaha menjalani pola hidup sehat. Banyak perubahan kecil yang aku coba terapkan belakangan ini. Oh ya, menarik. Bisa ceritakan lebih lanjut apa saja yang kamu ubah? Baik, pertama-tama aku mulai dari pola makan dulu. Aku sering makan makanan cepat saji dan kurang peduli dengan kesukaan. Sekarang aku lebih banyak makan sayur, buah, buah. Aku juga mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula. Wah, luar biasa. Pasti tidak mudah ya mengubah kebiasaan makan begitu. Awalnya memang sulit, apalagi kalau sudah terbiasa dengan makanan cepat saji. Tapi aku mencoba secara perlahan. Misalnya seperti kalau dulu setiap hari makan gorengan, sekarang aku hanya makan sekali seminggu. Jadi transisinya tidak terlalu mendadak. Betul juga ya, pelan-pelan pasti bisa. Kalau soal minuman, kamu mengurangi apa? Aku sekarang lebih banyak minum air putih. Dulu aku sering minum minuman manis seperti soda dan jus masak. Sekarang aku sadar kalau itu semua mengandung gula yang tinggi. Jadi aku ganti dengan air putih atau teh tanpa gula. Aku setuju, air putih memang lebih sehat. Aku sendiri merasa lebih segar kalau banyak minum air putih. Bagaimana dengan olahraga? Kamu rutin juga? Iya, tentu. Itu bagian penting dari perubahan gaya hidup. Aku mulai berolahraga dengan seperti jogging atau bersepeda setiap pagi. Kadang juga ikut yoga di rumah melalui video tutorial. Yang penting aku usahakan bergerak setiap hari meskipun hanya 30 menit. Aku selalu merasa susah menemukan waktu untuk berolahraga. Padahal tahu kalau itu penting. Aku pun dulu begitu, sering merasa tidak punya waktu, tapi kemudian aku sadar sebenarnya kita bisa menyelipkan olahraga di sela-sela aktivitas sehari-hari. Misalnya, kalau kamu tidak punya waktu untuk jogging, kamu bisa mencoba berjalan lebih banyak, naik tangga daripada lift, atau bahkan melakukan peregangan ringan di rumah. Iya juga ya, aku selalu berpikir olahraga itu harus berat seperti angkat beban di gym, padahal ternyata yang ringan juga bermanfaat. Benar, yang penting adalah konsistensi. Kalau kita terus bergerak secara rutin, tubuh kita akan terasa lebih bugar dan efektif, bisa dirasakan di banyak aspek kehidupan. Bagaimana dengan istirahat? Kalau aku terlalu sibuk dengan tidur tidak teratur, apa juga mempengaruhi kesehatan? Sangat mempengaruhi. Istirahat yang cukup itu kunci dari kesehatan. Kurang tidur bisa membuat daya tahan tubuh kita menurun dan bisa membuat kita lebih mudah stres. Aku sekarang mencoba untuk tidur minimal 7 jam setiap malam. Wah, aku sering tidur hanya 5-6 jam, apalagi kalau pekerjaan sedang banyak. Kadang merasa lelah sepanjang hari, tapi tetap harus kuliah. Ya, aku juga dulu begitu, tapi setelah aku mulai memperbaiki pola tidur, ternyata produktivitasku justru meningkat. Dengan tidur yang cukup, tubuh kita lebih segar dan fokus lebih baik. Jadi, pekerjaan yang bisa selesai lebih cepat. Menarik, jadi sebenarnya menjaga kesehatan bukan cuma soal makan dan olahraga, tapi juga tidur yang cukup. Ada lagi yang kamu lakukan? Ya, semuanya saling berkaitan. Selain itu, aku juga mulai belajar mengelola stres. Kadang kita sibuk dengan kuliah dan lupa untuk meriliskan pikiran. Aku mencoba meditasi atau sekedar meluangkan waktu untuk hobi. Itu sangat membantu menenangkan Pengelola stres ya? Aku jarang memikirkan itu, tapi mungkin benar aku sering merasa stres dan tidak sadar kalau itu bisa mempengaruhi kesehatanku. Iya, stres yang berkepanjangan bisa memicu berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, misalnya seperti masalah pencernaan, bahkan depresi. Jadi, meluangkan waktu untuk diri sendiri itu sangat penting. Aku jadi sadar kalau menjaga kesehatan ternyata melibatkan banyak aspek, bukan cuma soal makan dan olahraga, tapi juga tidur dan mengelola stres. Terima kasih ya sudah berbagi, Fahira. Aku jadi lebih termotivasi untuk mengubah gaya hidupku. Sama-sama Natasha, yang penting mulai saja dari hal yang kecil.
Kesehatan itu investasi jangka panjang, jadi lebih baik kita memulainya sedini mungkin. Betul sekali, aku akan mencoba dari pola makan dan tidur yang lebih baik. Semoga aku bisa konsisten seperti kamu. Terima kasih Natasha, semoga kita sama-sama bisa menjalani hidup yang lebih sehat. Amin, semoga. Halo Natasha, apa kabar? Halo, bagaimana dengan kamu? Baik. Baiklah. Kok kamu kelihatan kurang sehat? Kamu kenapa ya? Ya nih, perutku dari di pagi sakit banget. Rasanya mual, kembung, kadang nyeri juga. Aku nggak tahu kenapa. Wah, kenapa bisa begitu? Kamu makan apa kemarin? Kemarin aku sudah makan biasa aja, tapi tadi malam aku sempat makan pedas agak banyak gitu. Mungkin itu penyebabnya? Bisa jadi sih, makanan pedas memang sering bikin perut nggak nyaman, apalagi kalau dimakan malam-malam. Sudah coba minum obat atau lakukan sesuatu untuk meredakan sakit perutnya? Belum, aku bingung harus minum obat apa. Biasanya kalau perut begini, aku tunggu sampai sembuh sendiri. Tapi kali ini rasanya lebih parah. Kalau gitu, ada baiknya kamu coba beberapa cara alami dulu. Kadang-kadang sakit perut bisa diatasi dengan hal-hal sederhana. Misalnya, kamu bisa minum air hangat untuk meredakan rasa mual dan kembung. Air hangat? Aku belum coba. Apakah benar bisa membantu? Iya, air hangat itu bisa membantu mengendurkan otot-otot perut dan memperlancar pencernaan. Biasanya, perut yang kembung itu terjadi karena ada gas yang terjebak di dalam perut. Minum air hangat bisa membantu mengeluarkan gas tersebut. Oh, aku baru tahu soal itu. Jadi sebaiknya hindari minuman dingin dulu ya? Iya, sebaiknya hindari minuman dingin karena bisa membuat perut makin kembung. Selain itu, coba juga hindari makanan berlemak, pedas, asam untuk sementara waktu sampai perutmu merasa lebih baik. Benar juga, mungkin makan pedas yang aku makan kemarin bikin iritasi lambung. Ada cara lain yang bisa membantu selain minum air hangat? Kalau perutmu masih sakit, kamu bisa mencoba memijat lembut bagian perut. Pijat dengan gerakan memutar searah jarum jam, itu bisa membantu mengurangi rasa nyeri dan kembung. Pijat perut? Oke, aku akan coba nanti. Kalau soal makan, sebaiknya aku makan apa dulu supaya perutku tidak tambah sakit? Untuk sementara, makan makanan yang lembut dan mudah dicerna, seperti bubur atau nasi putih dengan lauk yang tidak pedas dan tidak berminyak. Kamu juga bisa makan pisang atau apel yang sudah dikupas, karena buah-buahan ini bisa membantu menenangkan perut. Aku suka pisang, mungkin itu bisa membantu. Tapi bagaimana kalau rasa sakitnya tidak hilang dalam beberapa jam? Apakah aku perlu pergi ke dokter? Kalau sudah mencoba cara-cara alami dan rasa sakit tidak membaik dalam beberapa jam atau malah semakin parah, lebih baik kamu periksa ke dokter. Apalagi kalau kamu mengalami gejala seperti muntah berlebihan, diare atau demam. Itu bisa jadi tanda bahwa ada masalah yang lebih serius. Ya, aku khawatir kalau ini dari sekedar sakit perut biasa, tapi semoga saja tidak perlu sampai ke dokter. Ya, semoga saja. Kadang-kadang sakit perut memang bisa diatasi dengan cara-cara sederhana. Oh ya, kamu juga harus ingat untuk beristirahat, jangan terlalu banyak bergerak, karena gerakan yang berlebihan bisa memperburuk rasa nyeri. Ya, aku akan coba beristirahat. Tadi pagi aku sudah beraktivitas seperti biasa. Mungkin itu yang bikin sakitnya tambah parah. Betul, selain itu, jangan lupa jaga untuk makan dalam porsi kecil setiap sering. Jangan makan terlalu banyak sekaligus karena itu bisa memberi tekanan berlebih pada perut yang sedang sensitif. Oke, aku akan coba makan sedikit-sedikit. Terima kasih banyak ya Fahira atas sarannya. Ternyata banyak hal yang bisa dicoba untuk meredakan sakit perut selain minum obat. Sama-sama Natasha, semoga kamu cepat sembuh. Kalau dalam beberapa hari tidak membaik, jangan ragu untuk pergi ke dokter ya. Lebih baik cek daripada sakitnya bertambah parah. Iya, aku pasti akan periksa kalau masih belum sembuh. Terima kasih sekali lagi ya Fahira. Aku akan mulai dari minum air hangat dan makan makanan yang ringan dulu. Bagus, semoga segera sembuh ya Natasha. Jaga dirimu dan jangan lupa beristirahat. Iya, pasti aku akan beristirahat sekarang. Terima kasih Fahira. Sama-sama, semoga besok kamu sudah merasa lebih baik. Kalau butuh sesuatu kabari ya. Tentu, sampai jumpa Fahira. Sampai jumpa Natasha. Terima kasih telah menyaksikan video kami.